pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan bersama dengan hadis yang cukup pendek, akan tetapi sebetulnya panjang pembahasannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk membaca hadis tersebut, kemudian memaknainya dan mengambil faidah yang ada di dalam hadis tersebut insyaallah taala. Yaitu hadis nomor 6. Ya, hadis nomor 6 dari bab ke-10 atau hadis ke-92 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Berkata al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, as-sadisu, hadis yang ke-6. An Zubair ibn Adi, dari sahabat Zubair ibn Adi. Afwan, bukan sahabat ya, dari tabi'in ya. Dari seorang tabi'in, ya, ini muridnya sahabat. An Zubair ibn Adi qal, dia mengatakan, ataina Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu. Suatu saat kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang paling akhir meninggalnya. Jadi umurnya apa? Umurnya panjang. Umurnya panjang. Keturunannya juga banyak. Hartanya juga banyak. Ya. Sebagaimana dan ini adalah berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Jadi anaknya banyak. Sampai disebutkan beliau mengalami di antara keturunannya itu ada yang meninggal dunia sampai 100 keturunan. Ya, 100 keturunan beliau sudah meninggal, sementara Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu masih hidup, ya. Jadi lahire dhisik, meninggalnya keri, ya. Hartanya juga banyak, ya, Anas bin Malik. Dan dari kisah tersebut kita boleh mendoakan keturunan kita untuk banyak hartanya, atau kita doakan saudara kita supaya banyak hartanya, atau teman kita, atau bahkan diri kita sendiri, ya. Dengan syarat tentunya harta itu bukan jadi tujuan. Harta hanya semacam tunggangan. Jadi kita harus yang jadi penunggang harta. Jangan harta yang menunggangi kita. Ya, artinya apa? Kita harus bisa mengendalikan harta tersebut. Jangan sampai kita dikendalikan oleh harta. Ya. Insyaallah nanti akan dibahas di dalam hadis ini juga. Ya. Di antara perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi tidak ada masalah insyaallah seseorang mendoakan anaknya untuk jadi orang kaya. Terlebih lagi sebelum jadi orang kaya adalah jadi orang yang bertakwa. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa jadi orang kaya, tidak apa-apa dapat banyak harta bagi orang yang bertakwa. Karena harta di tangan orang yang bertakwa akan menjadi pahala. Sementara harta di tangan orang yang tidak bertakwa menjadi apa? Berhala. Ya, Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari fitnah harta. Allahumma amin. Taib. Anas bin Malik didatangi oleh tabi'in, ya, serombongan tabi'in. Mereka mengatakan, ataina Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu. Kami suatu saat mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fashakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Maka kami pun mengadukan kepada Anas bin Malik tentang apa yang kami temukan, kami dapatkan dari perlakuan Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf, inilah salah satu gubernur
ya, yang ada saat itu. Dan mohon maaf ya, jahatnya nggak ketulungan. Ya, jahatnya nggak ketulungan. Jadi bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan Al-Hajjaj ini sudah kafir. Sebagian ulama mengatakan Al-Hajjaj ini sudah kafir. Bahkan di antara mereka, di antara tabi'in kalau tidak salah, mengatakan seandainya kesalahan Hajjaj ditimbang dengan kesalahan seluruh penduduk bumi, maka kesalahan Hajjaj akan jauh lebih besar. Makanya sebagian ulama mengatakan dia ini apa? Kafir. Makanya pemerintahan yang zalimah, pemerintahan yang zalim. Zalimnya bagaimana? Gampang sekali membunuh orang. Jadi bukan hanya memenjara, tapi memenggal. Bukan hanya memisahkan seorang dari keluarganya, tapi memisahkan seorang dari kepalanya. Dan itu ringan baginya. Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan banyak ulama yang mati di tangannya. Di antaranya adalah Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar, ya, rahimahullahu ta'ala. Ini pemerintah Hajjaj ini orangnya zalim banget, ini zalim banget. Kalau panjenengan mungkin itu tadi, kalau kesalahannya Hajjaj dibandingkan dengan kesalahan Bani Adam, sampai ada yang mengatakan begitu, niscaya kesalahan Hajjaj itu jauh lebih besar. Jadi bisa dibayangkan kan? Kalau sekarang Hajjaj diteplokkan di sini, ya, sosok Hajjaj itu dimunculkan, dan itu tidak mungkin, sudah mati. Ya. Maka kezaliman yang Anda rasakan dari tetangga Anda, dari teman Anda, dari atasan Anda, dari Pak RT yang mungkin pernah menzalimi Anda, atau Pak Lurah yang pernah menzalimi Anda, barangkali tidak menunaikan hak Anda atau bahkan mengambil hak Anda, atau Pak Camat, atau Pak Bupati, Pak Gubernur, dan seterusnya, maka nggak ada bandingannya. Al-Hajjaj ini dalam satu syairnya saja sudah menakutkan. Dia mengatakan, kalau sudah siap membunuh itu, dia mengatakan, ra'aitu ru'usa qad aina'at wa qad ja'a waqtu qitafuha. Aku melihat kepala-kepala sudah ranum, saatnya untuk dipetik. Jadi bagi dia itu membunuh itu adalah apa? Gampang sekali. Nah, orang-orang tabi'in mengadukan tentang kejahatan Hajjaj, kezaliman Hajjaj kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Anas bin Malik? Faqala isbiru, yo sing sabar. Subhanallah. Yang sabar, ya. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena sesungguhnya tidak datang satu zaman kepada kalian, tidaklah ada satu zaman datang kepada kalian, illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang setelahnya pasti lebih buruk. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian akhirnya nanti berjumpa dengan Allah. Kata Anas bin Malik, sami'tuhu min nabiyyikum, ini semua aku dengar dari nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahul Bukhari. Seperti yang saya katakan tadi, hadis ini pendek, tapi pembahasannya sebetulnya cukup dalam. Tapi tidak akan bisa terlalu dalam untuk saya sampaikan, mengingat keterbatasan saya dalam memahami hadis ini, kapasitas saya dalam memahami hadis ini. Akan kita petik beberapa faedah insyaallah taala dari hadis ini. Yang pertama,
bahwa di sini ceritakan para tabi'in mendatangi Anas bin Malik. Berarti, dan Anas bin Malik adalah seorang ulama dari kalangan sahabat yang pernah bermulazamah mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa apabila seseorang mengalami satu masalah dan mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap, maka hendaklah mereka datang kepada ahlul ilmi, kepada para ulama. Kalau tidak ada ulama, maka datang kepada orang yang berilmu, yang memiliki, dia pandang memiliki ilmu dan ketakwaan. Ingat, jadi datang itu bukan hanya kepada orang yang punya ilmu tok, ini faham, tahu dalil tok, enggak, tapi memiliki ketakwaan, yang mana ilmunya akan mencegah dia dari kesalahan, dan ketakwaannya akan mencegah dia dari mengikuti hawa nafsu. Loh Ustaz, apa ulama masih memiliki hawa nafsu, yakni dorongan-dorongan terkadang menyimpang? Namanya manusia. Ya, namanya manusia. Maka kita cari ulama yang bertakwa dan dia itu berilmu, yang memiliki ilmu dan bertakwa, yang mana ilmunya akan menahan dia dari kesalahan dalam berfatwa, dan ketakwaannya akan menghalangi dia untuk menjawab mengikuti perasaan. Ya, tidak hanya sekedar jawabannya, tidak hanya sekedar mengikuti apa? Perasaan. Karena kalau hanya orang yang bertakwa saja yang kita datangi, tapi tidak memiliki ilmu, dia akan fatwanya akan mengikuti perasaannya, tidak berdasar ilmu. Sementara orang yang berilmu saja dan tidak memiliki ketakwaan, fatwanya akan mengikuti, atau yang pertama tadi fatwanya akan mengikuti perasaan dan tidak memiliki ilmu. Sementara yang ini hanya mengikuti dalil-dalil yang dia pahami, tapi tidak cermat dalam menghadapi permasalahan. Akan saya beri contoh, insyaallah taala, yang sebetulnya ini di luar pembahasan, tiba-tiba muncul dan kelihatannya harus saya sampaikan, walaupun mungkin sudah pernah saya sampaikan. Fatwa yang hanya sekedar mengikuti perasaan, terdorong oleh bersihnya hati. Kisah pembunuh 100 nyawa. Ketika dia, sang pembunuh, masih berprofesi menjadi pembunuh 99 nyawa. Jadi profesinya masih 99 nyawa. Profesi atau prestasi ya? Profesi. Jadi jumlah yang dia bunuh masih 99. Datang dia ke ahli ibadah, ke seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, Masya Allah, rajin ibadah, tapi ilmu dalam masalah yang lain-lain kemungkinan kurang. Akhirnya dia tanya kepada ahli ibadah, wahai ayuhal abid, wahai ahli ibadah. Ini sudah kita bahas di kitab Taubat dulu kalau nggak salah, ya, di kitab ini Riyadhus Shalihin. Wahai ahli ibadah, saya telah membunuh 99 nyawa. Adakah Allah masih menerima taubatku? Kata ahli ibadah apa? Oh, tidak mungkin. Allah tidak akan bisa menerima, tidak akan mungkin mau menerima taubatmu. Apa kata sang pembunuh tadi? Sudah, kalau memang tidak diterima taubatku, saya akan genapkan lagi jadi 100. Ini fatwa yang hanya mengikuti perasaan, ya, membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Membahayakan dirinya dia karena dirinya akhirnya dibunuh. Ini salah satu efek saja kesalahan fatwa, jadinya dia kena.
membahayakan orang lain harusnya bertobat berhenti dari membunuhnya, malah jadi semakin apa? Semakin membunuh. Ini fatwa yang tidak berdasarkan apa? Ilmu. Sebaliknya, kita lihat bagaimana fatwa seseorang yang tidak dilandasi dengan takwa. Atau sebaliknya, fatwa seseorang yang berlandaskan dengan takwa, kehati-hatian. Efeknya bagaimana? Pernah suatu saat Abdullah ibn Abbas kedatangan seseorang, orang laki-laki. Kemudian orang tadi berkata kepada Ibnu Abbas, dihadiri oleh murid-muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Apa kata orang tersebut? Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang pembunuh? Hampir sama ya pertanyaannya ya. Tapi beda, kalau tadi sudah 99 nyawa melayang. Kalau ini seorang yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, apakah Allah menerima taubatnya seorang pembunuh? Apa kata Ibnu Abbas? Tidak. Allah tidak menerima taubatnya seorang pembunuh. Kemudian orang itu pergi, meninggalkan Ibnu Abbas. Murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mereka terbiasa mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu bahwa Allah akan menerima taubatnya seseorang siapapun dia dan bagaimanapun kelakuannya. Entah itu pembunuhan, zina, sampai kesyirikan pun kalau bertaubat Allah akan terima. Innallaha yaqbalu taubata jami'a. Sesungguhnya Allah menerima semua jenis atau menerima taubat semuanya. Kalau taubatnya benar-benar. Maka murid-murid Ibnu Abbas mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kenapa kau katakan bahwa seorang yang akan membunuh atau seorang pembunuh itu tidak diterima taubatnya? Bukankah kau biasa mengatakan demikian dan demikian? Kata Ibnu Abbas, aku melihat matanya ada nafsu untuk membunuh. Di mata orang tersebut ada nafsu untuk apa? Membunuh. Maka saya katakan tidak. Allah tidak terima taubatnya seorang pembunuh. Karena kalau ku katakan Allah akan terima taubatnya si pembunuh, dia akan pergi dan membunuh orang. Jadi mungkin hatinya apa? Lagi mangkel. Kerja pirang bulan durung misal ya. Mungkin kalau seseorang sudah kerja berbulan-bulan nggak dibayar gajinya, marah atau enggak? Marah. Makanya banyak kasus-kasus yang terjadi, seorang pegawai membunuh apa? Majikannya dikarenakan apa? Tidak digaji. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dan ini jelas lepas dari aturan, ini keluar dari aturan Islam. Yang membunuh juga keluar dari aturan Islam. Bukan begitu caranya. Yang majikan juga tidak benar, karena harusnya dia segera membayar gaji sang pegawai. Ini kita lihat bagaimana fatwa yang didasari oleh takwa oleh Ibnu Abbas. Ya. Maka kita ini datang kepada seorang ahlul ilm yang memiliki dua sifat, ilmu dan takwa. Sebagaimana para tabi'in datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bertanya tentang Al-Hajjaj. Ya, bertanya tentang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu demikian. Sama halnya dengan orang-orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Sama. Di zaman itu juga. Saya tidak tahu apakah kejadiannya itu setelah Anas bin Malik meninggal dunia ataukah sebelumnya. Tapi mereka juga datang kepada, sama orang-orang tabi'in, datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya. Jadi bertanya tentang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu kesalahannya demikian. Kayaknya udah sulit deh dimaafkan. Ya. Jawabannya dua-duanya sama. Cuma yang satu ini tidak diketahui bagaimana mereka keluar dari majelis. Kalau kelihatannya ini bagus setelah keluar dari majelis.
Yang dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri beda lagi. Jawabannya sama, tapi sikap mereka menghadapi atau menerima jawaban tersebut ternyata apa? Berbeda. Di sini dikatakan oleh Anas bin Malik, isbiru. Ya. Datang kepada ahlul ilm bertanya. Maka ahlul ilmi harus mengarahkan mereka sesuai dengan ilmu dan ketakwaan. Kalau mereka datang pada orang yang salah, maka fatwanya pun bisa salah. Ya sudah, berontak saja. Ya. Atau yang lain-lain. Ya, dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi Anas bin Malik mengatakan isbiru, sabar. Sabar. Kalau di dalam kesempatan yang lain Al-Hasan Al-Basri mengatakan kalau memang ini bukan Anas bin Malik berarti. Al-Hasan Al-Basri yang saya ceritakan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan kalau memang Al-Hajjaj itu adalah ujian dari Allah, maka sesungguhnya ujian dari Allah tidak akan bisa ditebas dengan pedang. Tidak akan bisa selesai dengan pedang. Sabar. Isbiru, bersabarlah kalian. Jadi hampir sama jawabannya. Ini jawaban para ulama, Masya Allah. Ya. Hanya yang di majelisnya Al-Hasan Al-Basri, setelah keluar dari majelis Al-Hasan Al-Basri, mereka pun gerundel, ngedumel. Ya, apa kata mereka? Ma qala hadzal ilaj? Madza qala hadzal ilaj? Ini apa sih yang dikatakan al-ilaj itu? Si ilaj. Al-Hasan Al-Basri dikatakan al-ilaj. Apa al-ilaj? Keledai tua. Itu keledai tua tadi ngomong apa sih? Jadi mereka nggak terima dengan fatwanya apa? Al-Hasan Al-Basri. Akhirnya mereka memberontak dan tumpah darah banyak sekali. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam tanda petik bisa saja dia berfatwa untuk memberontak, bisa saja. Karena orang-orang sudah apa? Panas. Tapi Al-Hasan Al-Basri seorang ulama yang berilmu dan bertakwa, yang mana ketika menjawab itu dengan pandangan jauhnya, bukan dengan perasaan. Kalau ngikuti perasaan yo bres-bres ya. Tapi beliau radhiyallahu taala anhu menjawab dengan ilmu dan ketakwaan, pandangan jauh. Kalau difatwakan memberontak, siapa yang memberontak? Apa kekuatan mereka? Bisa apa mereka? Sementara yang diberontak kekuatannya bagaimana besarnya? Maka akan terjadi pertumpahan darah. Prajuritnya Al-Hajjaj muslim, yang akan memberontak juga muslim. Masa muslim ketemu muslim? Sijine Allahu Akbar, sijine Allahu Akbar. Cara menyelesaikannya gimana? Enggak tahu ya. Makanya harus bersabar. Kata Anas bin Malik, sabar, isbiru, sabar. Memang seperti itu kenyataannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu la ya'ti zamanun illa wallati ba'daha syarrun minhu." Tidak akan datang satu zaman kecuali setelahnya pasti lebih apa? Lebih buruk. Jadi sabar. Sabar itu bukan berarti nerimotok loh, ngeleleh, bukan. Sabar itu adalah meyakini bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keputusan Allah. Kalaupun ingin cari jalan penyelesaian, carilah jalan penyelesaian yang baik. Misalnya bagaimana? Kalau memang ada yang bisa menasihati Al-Hajjaj, nasihati. Ya. Misal kita mendapatkan kezaliman dari pemerintah setempat kita misalnya. Ya. Maka kita nggak usah demo, datangi saja. Nasihati baik-baik.
Ustaz dia tetap ngeyel Ustaz. Yang penting kita sudah menyampaikan nasihat. Diterima alhamdulillah. Tidak diterima, hidayah di tangan Allah. Kita enggak akan bisa memasukkan hidayah taufik ke dalam hati manusia, enggak bisa. Ya kayak anak kita lah ya. Lagi rame. Bahasa kita pecicilan. Kon meneng sedela rame maning. Itu namanya kita bisa memberikan pengajaran tapi enggak bisa memasukkan hidayah dalam hati. Hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aja playon neng masjid, playon terus. Bukan berarti kita langsung apa? Dengan kekerasan, tidak. Terus nasihati. Ya, karena kita tugasnya apa? Wa ma alaina illal balagh. Tugas kita ya hanya menyampaikan. Jadi kita ini kalau menasihati seseorang, orang itu enggak nerima, jangan marah. Ya, kita nasihati istri nasihati kita enggak terima, istri ya jangan marah. Istri pas satu saat enggak terima, ya kita jangan marah, nasihati terus. Anak-anak juga demikian, kita menasihati anak kita. Ternyata masih belum bisa menerima nasihat kita berdoa pada Allah dan nasihati lagi. Begitu seterusnya. Dengan pemimpin pun demikian. Kalau belum diterima nasihatnya, jangan langsung main memberontak. Ya. Itu bagi yang mampu apa? Menasihati. Mendingan memberontak. Loh, Anda memberontak aja berani, masuk nasihati nggak berani. Ini cara menasihati kamu, itu bukan nasihat namanya. Itu memberontak. Ya. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Ini sebenarnya pembahasan yang panjang. Saya katakan tadi mukadimahnya, Al-Hajjaj bin Yusuf itu kejahatannya kalau ditimbang dengan seluruh manusia, dengan kejahatan manusia bagaimana? Lebih berat Al-Hajjaj bin Yusuf. Itu menurut pendapat seorang tabi'in kalau tidak salah. Bahkan kalau tidak salah adalah Umar bin Abdul Aziz. Kalau tidak salah yang menyampaikan itu. Ya, Umar ibn Abdul Aziz. Buyutnya siapa? Buyutnya Umar. Kalau tidak salah ingat beliau yang menyampaikan itu. Jadi kalau seandainya kesalahan Al-Hajjaj bin Yusuf itu dibandingkan dengan kejahatan Bani Adam dari dulu sampai akhir nanti, ya, maka akan lebih berat kejahatan siapa? Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Tapi sejahat itu Anas bin Malik tetap mengatakan apa? Isbiru. Jadi kalau dibandingkan dengan kedzaliman yang Anda rasakan, kedzaliman yang Anda terima, itu mungkin belum di zaman sekarang ini belum seberapa. Ya, belum seberapa. Makanya saya katakan tadi, Al-Hajjaj bin Yusuf itu bukan hanya memisahkan seseorang dari keluarganya, tapi memisahkan apa? Seorang dari kepalanya. Nah, ini luar biasa hikmah yang besar yang diambil dari sikap dan ilmu Anas bin Malik. Kemudian perkataan beliau, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Jadi saya tekankan ya, sabar itu bukan berarti apa? Ngelelah, pasrah, tapi kita berusaha. Seperti orang yang sabar menerima, saya ulangi lagi deh. Seperti orang yang sabar menerima keputusan dari Allah, musibah misalnya. Tertimpa sakit. Ya, tertimpa sakit. Atau misalnya diuji oleh Allah dengan musibah. Rumahnya apa? Hampir didongkel oleh pencuri. Jadi pencurinya baru apa? Baru ngongkel apa? Pintu. Kita, ini musibah atau bukan? Musibah. Setiap musibah itu harus dihadapi dengan apa? Sabar. Tapi bukan berarti apa? Ngelelah. Nungke baik, sabar sih. Bapak sabar, bok sabar. Ya sabar tapi pencuri nih Pak. Jadi sabar itu bukan berarti membiarkan begitu saja. Kita ada berusaha. Kalau kita bisa berusaha atau kita bisa memperbaikinya, kita perbaiki. Ya. Bagaimana ketika pencuri masuk? Ya usaha kita diantaranya adalah berdehem. Lagi ngapa gue? Angel yang buka apa? Tak buka kaken apa kebiye?
itu insya Allah sudah lari mencurinya. Ya. Jadi dikiranya mungkin nggak ada orang yang bangun kerkat, angel temen lem buka, tak buka kena ya. Dari dalam rumah begitu udah lari dia. Ya. Insya Allah begitu. Itu kalau pencuri, kalau rampok beda lagi.